apakah G terhadap operasi perkalian G terhadap operasi perkalian merupakan grup. Kira-kira merupakan grup nggak? Merupakan suatu grup. Grup ya. Oke, terus yang B ini tunjukkan bahwa kalau saya definisikan suatu pemetaan katakanlah beta, pemetaannya adalah beta, di sini adalah N, itu sama dengan 1I pangkat N. Saya nggak bisa on cam ya, karena ini saya bandwidth-nya agak lemah. Di mana N-nya itu elemen dari bilangan bulat. Sembarang elemen dari bilangan bulat. Begitu. Elemen dari bilangan bulat. Nah, perintahnya tunjukkan betanya ini suatu homomorfisme dan kernelnya berapa gitu. Suatu homomorfisme dan kernel dari betanya itu berapa gitu. Kernel dari beta itu berapa? Himpunan apa gitu ya, bukan berapa, himpunan apa gitu. Nah, pembahasannya ini sudah direkod, Ruth. Sudah, oke. Pembahasan yang pertama A itu clear ya, jelas ya. Jelas G terhadap ini adalah merupakan suatu grup. Kalian bisa buktikan dengan nanti tabel Cayley, suatu grup yang ditunjukkan dengan tabel Cayley ya. Tabel Cayley-nya kalian buat sendirilah nanti di rumah itu bisa tabel Cayley. Tapi tabel Cayley-nya harus dijabarkan. Tabel Cayley yang dideskripsikan, mengacu pada syarat dari suatu grup. Nah, itu ya. Nggak boleh tabel Cayley aja, tapi harus mengacu juga pada syarat suatu grup. Oke, yang B, apakah dia homomorfisme? Nah, ini yang menarik. Ya. Untuk membuktikan homomorfisme, dari sini bisa kita ketahui bahwa Bn ini adalah dari soal diketahui bahwa pemetaannya itu membawa apa? Membawa apa pemetaannya? Membawa apa ke apa? Membawa N ke apa? Membawa pemetaannya. Kira-kira membawa apa ke apa? Membawa, itu kan domainnya kan Z ya. Berarti membawa Z itu ke himpunan G, gitu kan ya. Membawa Z ke himpunan G. Di mana Bn-nya didefinisikan ini ya. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Karena domainnya ini adalah N gitu loh. Terus ini kalau N-nya kita ganti dengan bilangan bulat, dia kembali lagi ke G. Berarti ini adalah suatu pemetaan dari Z ke G. Jadi dari soal ini kalian harus sudah bisa membaca. Itu pemetaan dari mana ke mana gitu ya. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa beta ini adalah suatu homomorfisme, betanya dengan rumus ini berarti ini harus copy semua ya. Ini merupakan suatu homomorfisme, grup, maka untuk sebarang apa?
kita ambil bukan N ya, kita ambil di sini A dan B aja. Untuk sembarang kita ambil 2, A, B, itu elemen dari apa, Ruth? Elemen dari apa? Elemen dari Z, Pak. Iya, bagus. Elemen dari Z. Sehingga berlaku, nah ini yang kita olah. Sehingga berlaku, apa berarti di sini kita Beta olah A. beta A plus B ya berarti ya. Sehingga berlaku beta itu kita petakan. Yang memetakan adalah A plus B. Begitu ya. Sama dengan I kan? I pangkat apa ini? A plus B. Nah, I pangkat. A plus B. Kan gitu ya? Gitu. Iya. Oke, terus kita teruskan. Ini berdasarkan apa, Ruth ini? Ini sebetulnya nanti ada alasan-alasannya ya di sini kan. Ini berdasarkan hipotesis gitu ya. Hipotesisnya atau definisi ya, menurut definisi gitu aja. Definisi fungsi gitu ya. Fungsi. Terus di situ kita teruskan lagi. Ini. Oke, ini sama dengan perkalian dari sifat perpangkatan perkalian. Sifat perpangkatan perkalian berarti ini I pangkat A dikali I pangkat B. Ya enggak? Ini menjadi I Iya, Pak. pangkat A dikalikan I pangkat B gitu lah. Ini apa alasannya? Sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan. Gitu ya. Oke, ini kita hapuskan ke sini ya. Baru lurus. Oke, habis itu ini sama dengan apa lagi, Ruth? Dengan ya IA itu adalah BA. Ya enggak? Berarti beta A gitu kan. Itu sama dengan beta A kalikan. Nah, ini kan kali kan? G-nya kan kali di sini. Berarti di sini perlu diperjelas bahwa ini terhadap penambahan, gitu kan ya? Ini penambahan lagi, saya jelas di anunya lagi ini. G-nya ini terhadap pergandaan. Gitu. Pergandaan. Ini harus jelas dulu supaya kenapa kok kita di sini menggunakan tambah, tapi kok di sini kali gitu loh. Ini kok dikali karena sifat dari fungsinya, domain dan kodomainnya. Oke, ini B ya. Oke, ini berdasarkan definisi fungsi. Definisi fungsi. Dan definisi fungsinya. Nah, ini sudah cukup ya. Karena kita sekarang untuk sebarang apa? A, B himpunan dari elemen dari Z. Ini kita persingkat dari pembuktian kita itu berlaku B ini beta sama dengan beta A kali beta B, gitu ya. Beta A kali beta B, maka dapat disimpulkan bahwa beta merupakan suatu homomorfisme. Oke, sampai sini? Paham kira-kira? Paham, Mbak. Sederhana tapi kalau nggak ngerti ya ribet gitu. Jadi emang harus telaten, harus telaten banget. Homomorfisme grup ya, karena itu adalah suatu grup. Nah, untuk menentukan kernelnya gimana, Pak? Definisi dari kernel itu apa? Kernel itu adalah apa?
Nah, selanjutnya kernel dari beta, kernel dari beta itu apa? Adalah suatu himpunan, dia himpunan loh, ya himpunan X elemen dari apa? Z apa G? Dari G ya. Bukan Z, bukan domain. Kernel itu yang menyebabkan angka dari domain yang menyebabkan ringnya itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Kan ini elemen identitasnya kan 1, Arut. Yang G ini elemen di identitasnya 1, mana-mana tadi. Ini kan. Ini elemen identitasnya adalah 1. Berarti kernel itu menuju ke angka dari domain yang menyebabkan hasil pemetaannya adalah elemen identitas dari ring gitu. Dari ringnya. Ini yang menyebabkan, berarti yang menyebabkan I. Ini berarti elemen dari Z. Paham yang lain ya? Yang menyebabkan I pangkat X itu sama dengan 1. Kenapa kok 1, Pak? Karena satunya itu adalah elemen dari, karena elemen identitas. Nah, yang kita cari elemen identitasnya dari ringnya, elemen identitas dari G terhadap perkalian atau pergandaan itu adalah 1. Begitu. Adalah 1. Oke, sampai sini dulu. Kernel itu begitu. Berarti anggota dari Z, himpunan anggota dari domain yang menyebabkan hasil pemetaannya itu adalah elemen identitas dari elemen kodomain gitu, atau ring lah. Lebih tepatnya adalah ring gitu. Kita sering menyebutnya adalah ring. Kira-kira ya kita data X-nya itu berapaan aja gitu. Ingat kalau bilangan bulat itu kan kita main dari bilangan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya gitu. Gitu. Jadi kira-kira berapa? Kita coba. Ini perhatikan. Nanti yang menghasilkan 1 ya. Kita coba satu-satu aja. X-nya itu sama dengan 0. Kita coba. X sama dengan 0. Maka, kasih panah aja. Maka, gitu ya. I pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti 0-nya ini adalah elemen dari kernel gitu ya. Nah, sehingga 0 itu adalah elemen dari kernel. Berarti ketahuan anggota kernelnya adalah 0. 0 dulu. 0 adalah elemen dari kernel beta. Oke, begitu? Terus sampai selesai. Sampai ketahuan polanya. Begitu? Paham, Ruth? Paham, Pak. Nah, sekarang X-nya kita ganti. Kita ganti. Berapa kira-kira? Plus minus 1 ya. Langsung plus minus. Langsung ini plus minus 1. Coba. Ini X pangkat plus minus 1. Plus minus 1. Kira-kira berapa? Apakah tetap 1? Berapa? I ya? I per I? I. Seper I itu berapa? I pangkat min 1 ya. Berarti ini nggak boleh. Ini juga kalau I pangkat 1, 1, seper I adalah I pangkat min 1. Berarti ini kita bisa aja. I pangkat 1 adalah 1. I. Dan I pangkat negatif 1. Ya, I pangkat negatif 1 ya. Tetap ya. I pangkat negatif 1 adalah seper I gitu ya. Iya. Ya. Seper I. Begini. Berarti kalau ini kan bukan elemen identitas hasilnya, I sama seper I. Berarti ini bukan elemen. Begitu. Kita coba, kita cari bukan elemen. Pas langsung aja ini bukan elemen. Kita aja. Bukan
anggota gitu. Oke, begitu. Yang sudah tahu 0. Nah, kita coba lagi terus gitu. Kita coba lagi sini plus minus 2. Nah, kita harus laten. Plus minus 2. Ini berarti I pangkat 2. I kuadrat berapa? Min 1 ya. Min 1 lah. Ini sudah bukan. Kalau min 2 di sini. Per I kuadrat seperti min 1. Berarti min 1 juga ya. Min 1 juga. Nah, berarti di sini ini plus minus 1 ya. Plus minus. Paham ya? Ini plus minus. Plus minus 2. Oke. Terus begitu. Kalau kita coba X sama dengan plus minus 3, kira-kira dia elemen dari enggak ya? I pangkat 3 itu berapa? Negatif I kan ya? Ya. I. Negatif I. Terus seper I pangkat min 3, berarti seper negatif I. Berarti negatif I pangkat min 1 ya. Seper negatif I gitu ya. Negatif 1 per gitu ya. I. Nah, berarti 3 juga bukan. Gitu. 3 juga bukan. Nah, terus kita coba lagi X sama dengan plus minus 4. Coba. I pangkat 4 min 1 kali min 1 kan ya? I pangkat 4 min 1 kali min 1 kan? 1. 1. Seper I pangkat min 4. Seper I pangkat 4 juga 1 otomatis karena sepernya 1 gitu. Nah, berarti ini adalah elemen dari kernel. Paham sampai sini? Elemen dari kernel. Ini plus minus 4. Coba kita ini adalah kernel. Saya warnai beda. Ini juga kernel. Saya warnai yang berbeda. Antara 0 sampai 4 itu kira-kira loncatnya berapa, Ruth? 4, Pak. 4. Berarti ini nggak mungkin kalau 5 nanti kan kembali lagi ke sini muter. Ya nggak? Ya. Ngerti ya? Ini looping gitu loh. Ngerti ya? Yang lain. Nanti kalau 6 pasti hasilnya ini. Kalau 7 hasilnya ini. Kalau 8 hasilnya ini. Paham? Paham, Pak. Nah, berarti kernelnya itu kan kelipatan dari ini. Berarti kernelnya itu kalau bisa kan seterusnya ya. Ini seterusnya. Ini sudah looping, sudah looping. Sudah looping, artinya dia akan kembali lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu seterusnya. Sehingga kernel dari beta itu adalah himpunan apaan itu, apa saja gitu. Himpunan apa saja yang ada di situ, kita coba. Kernel dari beta itu sama dengan himpunan ya, himpunan 0 terus plus minus 4 gitu ya, plus minus Minus 8. 8. Kira terus minus Plus minus 12. kira-kira 12 enggak, iya enggak? Coba Dut. 12. Ayo ya 12. Kira-kira iya enggak? 12 itu kan bisa dari 6 kuadrat. Ya enggak? 6 itu berarti kan ini 4, ini 5, ini 6. Ini dikuadratin. Enggak, Pak, berarti. Enggak, 12 enggak. Paham yang lain ya? Ternyata 12 enggak. Enggak, Dut. 12 enggak, hati-hati. Kalau 12 enggak, itu kan loncat berapa tadi? 12 enggak ya? 12 enggak. Nah, sekarang kalau 14, Ruth.
14 itu kuadratnya dari apa? Kuadratnya dari 7 kan? Ya. Iya. Berarti ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah kuadratnya dari ini. Bukan kan? Bukan. Karena kuadratnya dari I ini adalah negatif 1, ini juga negatif 1. Bukan 14. Terus kita curiga 16. Kalau 16 itu kuadratnya dari apa? 8. Dari Ya. iya. Nah, kuadratnya dari 8, ini 1 kuadrat ya 1. Ya enggak? Kita bicara ini loh. 1 kuadrat juga 1. Berarti di sini plus minus 16. Ngerti yang lain mencarinya? Yang lain ngerti? Paham, Pak. Paham ya? Kenapa? Ada yang nggak ngerti? Coba Aira itu. Gimana, Nak? Nah, terus loncat tempat berapa? 20 ya? Iya. 20 20. itu kuadratnya berapa, Ruth? Nah, kita mencari kuadratnya saja yang enak. Kuadratnya 10 kan ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, kalau kuadratnya yang merah pasti dia apa? Iya. Kernel. Berarti Ya, ya, Ruth. Ya, gimana? iya, Pak. Oke, dan seterusnya ya, bisa seterusnya ya, seterusnya. Nah, masa kita orang matematika ada seterusnya begini? Kurang valid kan? Kita cari rumusnya. Itu kita cari rumusnya kira-kira apa? X elemen Z, tetap ya, ini kita formalkan. X elemen dari Z, X-nya itu sama dengan apa? Kayak ini deret apa? Matematika atau apa? Ayo coba. Rumusnya sama dengan apa? Itu kan loncatnya kan 4, tiba-tiba 2 kalinya. Begitu. Eh, 4N bisa, Ruth? Iya, Pak, 4N. Kalau 4N, 4 kali 0, 0. 4 kali 1, 1. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Ini langsung 16. Gimana? Gimana, Ruth? N-nya bilang bulat loh ya. Kalau N-nya min 1, min 4 ya. N-nya kan harus plus minus. Kalau N-nya 0 ya 0 emang. Plus minus gitu. Gimana, Ruth? Agak ribet ini. Iya, Pak. Ini nih, ini kan 4N, kalau N-nya tak ganti 1 kan berarti plus 4 ya. Kalau tak N-nya tak ganti min 1. Ini kan yang bingung ini kan tidak menghasilkan 0. Sama tidak menghasilkan 12. Berarti kita coba 4N plus 4. Coba, Rit. Atau gini, 4 kali N-nya ini plus 1 gitu. Bisa nggak? Coba, kalau N-nya min 1, 0 kan hasilnya? Ya, Rut? 0, Pak. Iya, 0 kan? Kalau N-nya min 1, 0. Kalau N-nya min 2, min 4. Kalau N-nya Iya. 0, 4. Loh, ada kan? Kalau N-nya 1, 8. Ada. Kalau N-nya min 3, min 8. Ada. Ya nggak? Kalau N-nya 2, N-nya 2, 12 harusnya. 12 harusnya.
Iya 12 Pak. N-nya 2. Kalau N-nya min 2, min 3, min 8. Min Kalau 8. kalau N-nya ini min 5, min 16. Kalau N-nya kalau N-nya 4, 22. Ayo coba dicari itu apa? Sebenarnya 4N plus 4 ternyata nggak bisa. Kalau ini diisi ganjil saja nggak bisa ya. Ini kan ganjil ya. 0, 1. Karena N-nya ini harus bilang bulat. N elemen dari Z. Elemen dari Z. Z itu kan negatif juga gitu. Sini kira-kira diisi apa? 0 plus minus 4. Ya, itu. Ini kira-kira di sini apa? Nanti coba kalian udak-udak di rumah. Nanti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kita diskusi. Nanti tugas-tugasnya berkutat ini. Membuktikan begini, ini homomorfisme atau apa-apa dan seterusnya. Nanti habis itu presentasi satu-satu. Saya sediakan waktu. Oke? Gimana? Enggak ada yang tanyakan? Ruth? Tidak Pak. Oh, oke. Kalau enggak ada yang ditanyakan. Besok jam berapa, Ruth? Besok saya mungkin 2 soal. Jam berapa? Anak-anak sudah sepakat? Masih belum? Belum Pak, soalnya besok masih ada UASnya Bu Naning 2 mata kuliah Pak. Oh iya, wis anu aja apa seluangnya aja malam ya nggak apa-apa. Ya. Pokoknya bisa ketemu setengah jam saja atau 1 jam. Berundingkan ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti linknya saya bagikan. Terima kasih. Saya izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.